Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang fondasi kecerdasan bisnis, basis data, dan informasi manajemen. Sebelum memulai presentase, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Nadila Tri Anggraini sebagai moderator. Yang kedua ada Angelia Septianta Saragi Simarmata sebagai penyaji. Yang ketiga ada Ira Amanda Sitorus sebagai penyaji. Yang keempat ada Rahma Fazrianti sebagai penyaji. Baik, materi yang pertama mengorganisasi data dalam file tradisional lingkungan akan dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama syarat dan konsep organisasi file, dan yang kedua adalah masalah dengan file tradisional lingkungan. Yang pertama, syarat dan konsep organisasi file. Pengelompokan karakter menjadi kata, sekelompok kata-kata atau nomor lengkap seperti nama dan usia seseorang disebut bidang. Sekelompok bidang terkait seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, kelas, yang terdiri dari catatan atau sekelompok catatan yang sama jenis disebut file. Nah, yang kedua itu masalah dengan file tradisional lingkungan. Di sebagian besar organisasi, sistem cenderung tumbuh secara mandiri tanpa rencana seluruh perusahaan. Ketika proses ini berlangsung selama bertahun-tahun, organisasi akan dibebankan oleh program aplikasi yang sangat sulit untuk dikelola. Masalah yang dihasilkan adalah redundansi, inkonsistensi, ketergantungan program data, ketidakamanan program data, serta ketidakmampuan untuk berbagi data antar aplikasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan database untuk manajemen data. Itu terdapat 3, yaitu pertama sistem manajemen database, dan kedua kemampuan sistem manajemen database, dan yang ketiga itu merancang database. Yang pertama itu sistem manajemen database itu merupakan perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. Yang kedua itu kemampuan sistem manajemen database. Sebuah DBMS mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. Yang paling terpenting adalah bahasa definisi data, kamus data, dan bahasa manipulasi data. DBMS juga memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur isi database. Yang ketiga itu merancang database. Jadi untuk membuat database, kita harus memahami hubungan antara data, tipe data yang akan dipelihara dalam database, itu bagaimana sih data akan digunakan, dan bagaimana organisasi perlu berubah untuk mengelola data dari perspektif seluruh perusahaan. Basis data membutuhkan desain konseptual dan desain fisik. Dalam desain konseptual, database-nya itu model abstrak database dari perspektif bisnis, sedangkan desain fisik menunjukkan bagaimana sih database sebenarnya yang diatur pada perangkat penyimpanan akses langsung. Baiklah, saya akan mengalihkannya ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu menggunakan basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gudang data. Gudang data adalah database yang menyimpan data terkini dan historis yang berpotensi menarik bagi pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Data berasal dari banyak sistem transaksi operasional inti seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin termasuk data dari transaksi situs web. Gudang data mengkonsolidasikan dan menstandarisasi informasi dari database operasional yang berbeda sehingga informasi tersebut dapat digunakan di seluruh perusahaan untuk analisis manajemen dan pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu alat untuk business intelligence atau analisis data multidimensional dan penambangan data. Alat intelijen bisnis memungkinkan pengguna menganalisis data untuk melihat pola, hubungan, dan wawasan yang berguna untuk memandu pengambilan keputusan. Alat utama untuk intelijen bisnis mencakup perangkat lunak untuk query dan pelaporan basis data, alat untuk analisis data multidimensi atau pemrosesan analitik online, dan alat untuk penambangan data. Bagian ini akan memperkenalkan Anda pada alat-alat dengan lebih detail tentang analitik dan aplikasi intelijen bisnis dalam diskusi bab 12 tentang pengambilan keputusan. Mengelola sumber data. 1. Membentuk kebijakan informasi. Kebijakan informasi menetapkan aturan organisasi untuk berbagi, menyebarluaskan, memperoleh, dan mengklarifikasikan informasi. Nah, kebijakan informasi menjabarkan prosedur dan akuntabilitas khusus, mengidentifikasi penggunaan dan unit organisasi di mana yang dapat berbagi informasi,
di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Nah, yang kedua, memastikan kualitas data. Berbasis data dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa bisnis memiliki informasi dan kebutuhan. Namun, tambahan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan apakah sebuah data tersebut akurat dan tetap dapat diandalkan. Jika database dirancang dengan benar dan standar, data seluruh perusahaan ditetapkan. Elemen data diduplikat atau tidak harus diminimal.